Berawal dari bekerja sebagai sales, seorang warga di Pati, Jawa Tengah, kini sukses menjadi pengusaha kubah masjid. Potensi pasar yang tak banyak dilirik orang ini, kini justru memiliki ratusan agen di hampir seluruh kabupaten di Indonesia. Berita selengkapnya kami sajikan untuk Anda dalam segmen UMKM Bangkit berikut ini. Inilah kesibukan para pekerja perajin kubah masjid di rumah produksi Mahkota Kubah yang berada di Pati, Jawa Tengah. Para pekerja terus sibuk mengerjakan bahan yang akan dibuat kubah, mulai membuat pola, memotong bahan, melipat hingga merakit bahan yang sudah dibuat menjadi sebuah kubah masjid. Meski hingga saat ini pandemi belum berakhir, namun para pekerja di tempat ini masih terus sibuk menyelesaikan pekerjaan. Dari mahkota kubah inilah ribuan kubah masjid yang sering dijumpai di setiap daerah di tanah air diproduksi. Dari pabrik rumahan yang dikelola Kartono, pria berusia 50 tahun asal Pati ini, beragam ukuran kubah masjid telah tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia, baik di kawasan mayoritas berpenduduk beragama Islam seperti di Pulau Jawa, hingga di kawasan minoritas seperti di wilayah Papua. Tak hanya dalam negeri saja ternyata, mahkota kubah bahkan dipercaya untuk mendesain, membuat hingga memasangkan kubah raksasa di negeri jiran Ipoh, Malaysia. Ya, semua ukuran kubah ini dapat dipesan di Mahkota Kubah yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 155 Pati, Jawa Tengah. Mulai kubah berukuran terkecil dengan diameter 50 cm hingga kubah raksasa sesuai permintaan pembeli. Tidak hanya ukuran yang bisa dipesan pembeli, model dan bentuk kubah pun bisa dipesan sesuai keinginan. Harga pun tentu menyesuaikan dengan bahan dan ukuran masing-masing kubah serta finishing. Harga dipatok mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Harga yang dipatok sudah termasuk harga pengiriman dan pemasangan di lokasi. Layanan pemasangan ini diterapkan di usahanya mengingat tidaklah mudah bagi masyarakat awam untuk merangkai sebuah kubah hingga terpasang cantik. Bisnis kubah masjid ini sudah dirintis Kartono sejak 1980-an. Bisnis ini diawali dari jual beli sebatas sebagai maklar saja. Keuntungan dari hasil maklar pun dirasa cukup oleh Kartono. Namun bukan untung sebagai maklar semata yang dicari pria ayah dari satu anak ini. Kartono melihat peluang bisnis yang menjanjikan dalam pengadaan kubah masjid ini. Pembangunan masjid khususnya di Pulau Jawa telah diprediksi bakal menjamur dan tidak akan pernah mati. Sekitar tahun 85-an kita sudah mulai marketing ini ya. Tapi hanya kebutuhan-kebutuhan dari Masjid Mushola itu, jadi mereka pesan baru kita bisa memenuhinya. Setelah itu berkembang sampai tahun 90-an kita mulai produksi kecil-kecilan, hanya yang berbahan stainless steel. Jadi kubah ini yang berbahan stainless steel. Berkembang lagi, pada tahun 2015 kita mulai membuat yang enamel teflon dan enamel galvalum. Setelah itu juga ada kubah dekoratif dari berbagai ukuran juga, dari kecil. Kalau yang stainless itu ukuran diameter 30 sampai besar. Ada yang setengah bola, ada yang bola penuh. Yang ukuran enamel atau panel itu ukuran dari 50, yang bentuk setengah bola itu sampai ukuran besar juga. 2015 juga kita mulai membuat agen perwakilan di seluruh Nusantara. Ada sekitar 250 agen di setiap kabupaten kota. Cuma memang yang di minoritas itu ada di Bali, di Flores, dan Papua yang memang belum ada agen perwakilan. Di semuanya, di setiap kabupaten kota sudah ada semua. Sampai pemasaran hingga saat ini juga. Jadi ada ventilator juga yang untuk biasanya gudang, untuk penggilingan padi itu. Ventilator, bahan dari stainless juga. Yang stainless juga ada kubah kincir angin. Bisnis sambilan yang dikerjakannya sebagai maklar pun mulai diliriknya. Kartono pun mulai fokus merintis usaha produksi kubah masjid dan dipasarkannya sendiri. Kartono sadar akan kemampuan serta kejelian dirinya dalam melihat prospek sebuah bisnis. Marketing adalah ujung tombak sebuah usaha. Dengan segala keterbatasannya, Kartono tak bakal sanggup memasarkan produknya ke seluruh wilayah di tanah air. Strategi pun mulai disusun suami dari pasangan Solikat ini dengan sistem keagenan di seluruh penjuru. Dimulailah sistem keagenan dari wilayah Jawa Tengah dengan membuat agen di setiap kabupaten kota.
Berkat kecerdasan, keuletan, serta kemampuan dirinya dalam membidik pasar, kini usahanya telah memiliki tak kurang dari 200 agen yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Selama masa pandemi, usaha Kartono pun tak jauh beda dengan UMKM lainnya yang harus tiarap dan lesu. Namun mudah putus asa bukanlah sifat Kartono. Saat status lockdown diterapkan di banyak wilayah, bisnis kubah masjid memang berhenti total. Tidak ada satupun pesanan atau transaksi yang masuk. Kartono berpikiran lain. Bisnis yang sudah dijalaninya sejak puluhan tahun ini tak boleh mati suri atau bahkan gulung tikar. Tidak satupun pegawainya dirumahkan, dirinya tak ingin menyusahkan pegawainya di saat kondisi ekonomi negeri ini sedang terpuruk dan jatuh. Produksi kubah tetap harus berjalan meski tidak ada pesanan atau penjualan. Semua produksi selama pandemi dikumpulkan di gudang sebagai cadangan dan persiapan saat pandemi selesai. Lagi-lagi jiwa bisnis Kartono ini tepat sasaran. Tak perlu menunggu pandemi berakhir, sejak Agustus lalu, satu persatu jaringan agen mahkota kubah pun mulai menggeliat. Bahkan prosentase permintaan meningkat dibanding sebelum pandemi. Bahkan di penghujung tahun 2020 ini, banyak pegawai mahkota kubah yang jarang datang ke tempat usaha karena harus keliling ke sejumlah daerah untuk melakukan pemasangan kubah. Jadwal pesanan pemasangan pun menumpuk hingga akhir tahun. Insya Allah kita awal-awal juga gitu. Masjid itu ketika sudah pasang kan sudah ya. Ternyata kita masih punya kesempatan. Yang dari stainless menjadi warna-warni. Yang dari kecil menjadi besar. Yang musola menjadi masjid. Nah itulah. Ternyata kita terus sampai sekarang ini. Insya Allah kedepannya dengan teknologi mungkin nanti ada kubah apa lagi gitu ya. Kita model-model apa, bahan apa mungkin nanti akan keluar lagi. Kita akan mengikutinya. Di masa sulit seperti masa pandemi ini, Kartono juga turut peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat di luar daerah. Meski sudah memiliki ratusan agen di banyak wilayah, mahkota kubah yang dikelolanya membuka kesempatan untuk keagenan. Tak perlu bermodal uang berjuta-juta untuk menjadi agen mahkota kubah ini. Cukup memiliki lokasi strategis, siapapun bisa menjadi agen mahkota kubah ini. Nantinya, pihak mahkota kubah yang akan menyuplai kubah untuk dipajang di lokasi agen baru tanpa harus memberikan uang muka. Harga jual setiap kubah pun para agen tak perlu bingung memikirkan. Daftar harga sudah ditentukan pihak mahkota kubah, lengkap dengan harga pengiriman dan pemasangan. Harga pun sudah memiliki standar dan berlaku untuk setiap wilayah. Dengan demikian, setiap agen tidak dibatasi penjualan hanya di wilayahnya saja, namun dapat memasarkannya keluar wilayah tanpa merusak harga pasaran. Kemajuan teknologi membuat penjualan kubah masjid tidak lagi dibatasi batas wilayah, sehingga akan makin memudahkan para agen dalam memasarkan kubah-kubah ini. Ya kita, karena teknologi juga, kita media sosial ada, kita punya agen-agen perwakilan tadi. Agen-agen perwakilan itu punya etalase, kita dari ukuran kecil mungkin 30-50 itu ada, bisa konsumen beli langsung dibawa bisa. Tapi kalau sudah yang besar, kita harus ada pemesanan, ada perencanaan, kita kirim, kita langsung ke lokasi untuk merakitnya. Untuk menjadi agen mahkota kubah, calon agen dapat mendatangi langsung rumah produksi mahkota kubah yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 155 Pati, Jawa Tengah, atau dapat menghubungi nomor 0856 4048 5440 atau 0816 488 5036. Dengan demikian, potensi peningkatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini dapat terbantu dengan menjadi keagenan mahkota kubah tanpa harus mengganggu pekerjaan yang telah ditekuni sebelumnya.